Loh, kok nge-lag? Hai. Nggak ada sinyal kan? Halo? Loh, kok kalian di sini? Iya, kok di sini? Kita di sini karena pengen diskusi langsung sama kalian. Ayo. Boleh, ayo, yuk. Ayo guys, sini guys. Ayo. Jadi guys, menurut kalian nih dari kasus DNR 2001 siapa sih yang salah? Kalau menurutku ya, negara Belarus sih. Lah, kenapa? Ya karena negara kan berhak mengatur ruang udaranya, iya kan? Cuma, Iya lagi. tapi kalian tahu nggak sih, menurut Chicago Convention pasal 1, setiap negara itu berhak mengatur kedaulatan udaranya. Bener banget, ada kedaulatan. Jadi sebenarnya Belarus itu melanggar prinsip-prinsip kedaulatan itu. Jadi sebenarnya ancaman bom itu nggak ada, itu cuma palsu doang. Palsu? Nggak ada. Palsu. Jadi Belarus itu dipaksa mendarat demi tujuan politik. Waduh. Gitu. Terus juga katanya Konvensi Chicago pasal 3 bis itu mereka langgar. Oh, berarti kalau ada ancaman tentang bom tadi, negara itu wajib buat intersepsi demi keselamatan mereka. Nah, tapi itu harus koordinasi secara transparan dengan ICAO. Nah, Belarus kan dia pakai jet tempur langsung ya. Nah, itu tuh membahayakan keselamatan penumpang. Seharusnya penumpang itu tetap aman tau, karena Belarus itu tidak akan melukai penumpangnya, jadi nggak ada pelanggaran nyata. Memang aman secara fisik, tapi kayak kata Audi, kalau misal mereka tuh dijadiin alat politik loh, itu pelanggaran HAM dan melawan semangat penerbangan pelindungan sipil. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Intinya pesawat penumpang Ryanair 2001 dengan rute perjalanan Athena ke Vilnius ini dipaksa mendarat di Minsk, yaitu sebuah daerah di Belarus, dengan adanya dalih ancaman bom. Padahal setelah mendarat, seorang jurnalis politisi asal Belarus itu ditangkap, yaitu Roman Protasevich. Jadi sebenarnya ini cuma akal-akalan pemerintah Belarus bahwa di pesawat itu ada bom. Padahal mereka tujuannya ingin menangkap seorang politisi ini. Kalian juga tahu nggak sih sebenarnya siapa aja yang terlibat dalam kasus ini? Jadi dalam kasus ini tuh yang pertama ada Belarus. Ini yang melibatkan pemerintahannya, ATC Minsk dan juga jet tempur. Terus yang kedua ada Ryanair. Ini tuh adalah maskapai Irlandia yang mengoperasikan pesawat ini. Terus juga yang ketiga ada penumpang. Penumpang itu lebih dari 170 orang, mayoritasnya itu warga Uni Eropa. Terus yang keempat ada Roman Protasevich dan juga Sofia Sapega sebagai target penangkapan mereka. Terus yang kelima atau yang terakhir itu ada Uni Eropa, NATO, dan ICAO sebagai pihak internasional yang mengecam Belarus. Nah, kejadian ini itu terjadi tanggal 23 Mei tahun 2021 di wilayah udara Belarus dalam perjalanan menuju Vilnius. Sedangkan pesawat itu akhirnya mendarat di Bandara Internasional Minsk. Jadi alasan mengapa ini terjadi itu alasan resminya adalah karena ada laporan ancaman bom. Tapi yang aslinya itu seperti kata yang tadi, bahwa kalau ini tuh pengen menangkap jurnalis bernama Roman Petrosevich kayak gitu. Jadi, insiden ini tuh bermula di ATC atau kepanjangannya Air Traffic Control di Minsk. Nah, ATC Minsk itu ngabarin ke pilot pesawat Ryanair 4978 bahwasannya ada ancaman bom di pesawatnya gitu. Nah, tapi yang jadi kontroversial tuh kan disuruh mendarat ya di bandara Minsk. Nah, padahal kalau kita melihat demografi peta, itu ada bandara yang lebih dekat loh. Nah, nama bandaranya itu Bandara Vilnius. Cuman kalau kita lihat ujung-ujungnya kan pesawat Ryanair malah turun di Minsk kan. Mungkin ada paksaan sih kataku. Oh, aku ingat. Jadi buat memperkuat, buat menambah tekanan yang kamu sebutkan tadi, Belarus itu mengerahkan pesawat jet tempur yang bernama MiG-29. Jadi itu tuh buat mengawal pesawat tadi sampai mendarat di Minsk. Nah, habis darat, otoritas Belarus itu melakukan pengecekan, namun nggak nemuin bom. Nah, sebaliknya mereka tuh justru menangkap Roman Protasevich, seorang jurnalis oposisi yang menjadi target politik pemerintah. Dari apa yang kalian omongin barusan nih, aku jadi timbul pertanyaan deh. Sebenarnya siapa sih yang salah, Belarus atau Ryanair-nya? Sama banget sih, aku juga jadi timbul pertanyaan dan jadi penasaran gitu. Ya Emangnya kan? negara itu berhak ya memaksa pesawat sivil asing buat mendarat dengan alasan keamanan? Bener sih.
Tapi ada yang lebih penting gak sih? Gimana sih konvensi Chicago itu memandang sifatnya Belarus? Itu dia. Aku juga kepikirannya sebenarnya tindakan Belarus ini bisa disebut unlawful interference gak sih? Tapi aku juga penasaran, gimana sih perlindungan buat penumpang pesawat sipil tadi dalam kasus ini? Paham ya. Aku juga mau nanya nih, mirip-mirip nih. Apakah negara Belarus ini melanggar good faith dari penerapan hukum udara internasional ya? Aku juga ada pertanyaan nih. Bagaimana posisi hukum penumpang yang dipaksa mendarat? Emang ada perlindungan khususnya ya? Tapi dari semua pertanyaan ini sebenarnya aku lebih penasaran tentang bagaimana sih konvensi Chicago ini diatur gitu. Iya setuju. Kayak Sama lebih sih. gimana sih ya kan? Iya, aku juga setuju yang itu sih benar. Aku penasaran yang itu gitu loh. Iya bener banget sih. Jujur. Enggak, tapi aku lebih penasaran gimana perlindungannya sih buat penumpang pesawat sipil tadi, ya nggak? Iya bener sih. Tapi menurutku lebih penting yang pandangan konvensi Chicago itu gitu loh. Iya. Ini deh, siapa yang setuju buat nanti kita bahas tentang konvensi? Kalau aku setuju sih. Kalau aku konvensi. Ya, karena udah mayoritas setuju, ntar kita bahasnya konvensi ini ya. Oke. Udah.